warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bu Sifa? Semoga kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, meskipun kita sedang belajar di rumah nih, tidak menyurutkan semangat kita semua untuk menuntut ilmu karena kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja nih Bu Sifa masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari dan insya Allah akan dipahami bersama-sama, yaitu konflik dan kekerasan. Berkaitan dengan konflik dan kekerasan ini, konflik itu sendiri belum tentu terjadi kekerasan ya, belum tentu terjadi kekerasan. Tapi kalau kekerasan sudah pasti terjadi konflik sebelumnya. Untuk pengertian kekerasan itu sendiri ada di KBBI dan kalian bisa lihat sendiri ada di layar, yaitu perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya seorang lain atau menyebabkan kerusakan fisik gitu ya. Nah, ini sering banget kalian temui di sekeliling kalian, ya entah kalian bisa lihat dari televisi kejadian-kejadian kekerasan ini, atau bisa juga kalian lihat langsung gitu ya, orang saling memukul, saling mencederai satu sama lain gitu ya. Itu yang dinamakan kekerasan. Bentuknya ini ada dua, kekerasan langsung atau direct violence, dan kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Kekerasan langsung ini maksudnya kekerasan tindakan yang langsung tertuju pada seseorang, yang mana tindakan ini menyelakai atau mencederai orang tersebut gitu ya. Itu kekerasan langsung, terjadi langsung gitu ya. Kalau kekerasan tidak langsung, suatu tindakan untuk melukai orang lain, tapi dia menggunakan sarana. Biasanya untuk menggambarkan kekerasan ini bisa kita lihat dari contohnya mengintimidasi, meneror, menekan seseorang gitu. Nah, itu termasuk kekerasan tidak langsung. Jadi dia nggak langsung pukul, dia nggak langsung nusuk, dia nggak langsung tonjok gitu ya, tapi menggunakan sarananya menggunakan pressure, menekan seseorang, meneror seseorang. Nah, secara nggak langsung orang yang diteror itu ngerasa merasa dikerasin gitu, merasa ada kekerasan gitu di dalamnya. Oke. Itu namanya kekerasan tidak langsung. Nah, di sini kekerasan terjadi ketika individu atau kelompok mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Tentu banget loh. Mana ada sih kekerasan mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Pasti semua tindakan mencederai orang lain itu sendiri saja sudah melanggar norma hukum ya. Gitu. Nah, lalu di sini ada N.J. Smelser, ada 5 tahapan dalam kekerasan. Pertama, situasi sosial yang memungkinkan munculnya kerusuhan. Jadi pada awalnya ya ada konflik dulu nih, terus muncul tekanan-tekanan, terus berkembang perasaan benci, dendam gitu ya. Terus memobilisasi, ada pergerakan yang untuk beraksi. Lalu kontrol sosialnya tidak terbendung lagi. Tidak ada kontrol sosial sekeliling dia dan tidak bisa terbendung lagi, terjadilah kekerasan itu sendiri. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada teori-teori nih tentang kekerasan. Pertama, teori faktor individual. Gitu ya. Menurut teori ini, kekerasan itu muncul dari individu yang punya rasa agresif. Apa-apa mainnya kasar, apa-apa nggak bisa nahan emosi, maunya main tangan, maunya dirinya dikendalikan oleh hawa nafsu gitu ya, agresif gitu. Maka muncullah kekerasan. Gitu ya. Kalau di sini ada lagi teori faktor kelompok. Kekerasan itu muncul apabila terdapat kelompok-kelompok yang memiliki identitas. Nah, biasanya sering banget muncul itu kayak masing-masing kelompok identitas itu terlihat dari etnis atau ras. Nah, ketika perbedaan identitas ini saling bergesekan,
saling mencela, merendahkan satu sama lain, maka akan muncul konflik berujung kekerasan. Gitu ya. Oke. Lalu ketiga ada teori dinamika kelompok sosial. Oke, dengarkan baik-baik nih. Di sini terlihat adanya deprivasi relatif dalam kelompok. Waduh, maksudnya apa Bu Sifa? Deprivasi relatif itu merupakan keadaan psikologis di mana seseorang itu ngerasa nggak puas akan adanya kesenjangan. Nah, nggak puas ini terjadi karena ketidakpuasan ini menimbulkan ada perasaan kok nggak adil ya gitu ya. Kok nggak adil ya? Nah, di sini ada menurut Runciman munculnya perasaan atau munculnya deprivasi relatif di diri seseorang apabila pertama nih, lihat ya. Nih seseorang atau individu tidak mempunyai X saya ibaratkan sesuatu yang diinginkan oleh individu ini. Lalu individu ini tahu kalau orang lain punya X tersebut, gitu ya. Dan individu ini menginginkan X tersebut. Nah, terus si individu ini merasa layak atau mampu memiliki X tersebut. Jadi kalau saya bisa simpulkan, deprivasi relatif ini kayak iri ya. Suatu perasaan iri terhadap orang lain, terhadap kondisi, kok saya nggak bisa kayak dia. Dia bisa, harusnya saya bisa kayak dia, tapi kok saya kayak gini sih gitu. Harusnya saya bisa lolos kayak dia, seperti dia, tapi kok saya nggak bisa. Padahal saya ngerasa mampu. Nah, perasaan-perasaan ketidakpuasan itulah yang nanti menimbulkan kekerasan. Gitu. Jadi suatu harapan pengennya seperti ini, pengennya keadaannya sesuai keinginan dia, tapi kenyataannya tidak sesuai apa yang dia inginkan. Terus perasaan ketidakpuasan itu akan memunculkan berujung ketidakpuasan dan nanti akan menimbulkan kekerasan. Jadi berantem ya, maksudnya konflik dulu baru muncul kekerasan. Gitu maksudnya. Itu maksudnya deprivasi relatif. Gitu. Nyambung ya? Nah, itu kita bahas tentang kekerasan. Nah, di sini langsung saya bahas nih, gimana kita bisa mengendalikan konflik. Wah, ternyata ada 3 syarat nih. Ada 3 syarat konflik tidak berakhir dengan kekerasan. Jadi jangan sampai banget ya, kalau bisa dihindarin tuh konflik yang berakhir kekerasan. Karena itu bahasa saya ya sudah parah gitu. Karena biasanya kalau berujung kekerasan akan menciptakan atau akan berimbas pada disintegrasi sosial, perpecahan di dalam masyarakat, dan sulit untuk balik seperti semula. Pertama, setiap kelompok harus menyadari akan adanya situasi konflik di antara mereka. Mereka harus sadar dulu kalau kondisinya tidak baik. Biasanya ketika mereka sadar, mereka akan melihat bahwa banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh konflik kita ini. Banyak sekali hilangnya nyawa, sahabat karib, keluarga bahkan yang diakibatkan oleh konflik ini. Mereka harus sadar akan itu semua. Biasanya orang tersebut akan berpikir mau sampai kapan gitu. Lalu yang kedua, pengendalian konflik dapat dilakukan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir. Oke. Pengendalian konflik dapat dilakukan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir. Jadi kalau mereka terorganisir akan mudah didapatkan titik tengahnya, akan mudah dipertemukan keduanya, dicari sumber masalahnya, dicari titik tengahnya, dan akan mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu konfliknya sebelum terjadi kekerasan. Nah, setiap kelompok yang berkonflik mematuhi aturan yang telah disepakati.
Ketika mereka sudah berdamai, entah itu negosiasi atau berkompromi, mereka pasti punya aturan masing-masing dan mereka harus menyepakati hal tersebut agar tidak terulang konflik lagi yang mana akan berujung kepada kekerasan. Gitu ya. Ini secara umum lah ya. Kalian bisa memahami ini. Gitu. Nah, lalu di sini Bu Siva akan membahas cara pengendalian konflik atau yang biasa disebut akomodasi konflik. Ada banyak pengendalian konflik yang harus kalian pahami nih. Yang pertama, ada mediasi. Lalu yang kedua ada arbitrasi. Saya akan membahas kedua ini karena memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan yang akan membuat kalian lebih mudah memahaminya gitu. Mediasi dan arbitrasi ini penyelesaian konfliknya sama-sama menggunakan pihak ketiga, sama-sama ada yang nengahin ya. Maksudnya pihak ketiga tuh ada yang nengahin. Ada orang lain selain kedua belah pihak yang berkonflik yang menengahi agar konflik itu cepat selesai. Itu persamaannya ya. Lalu perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau di mediasi pihak ketiganya memberikan nasihat saja atau saran saja kepada yang kedua belah pihak yang berkonflik. Tapi pihak ketiga ini nggak memaksa atau nggak memihak, pastinya ya nggak memihak salah satu dan nggak memaksa untuk selesai, hanya menasihati saja, gitu ya. Di sini pihak ketiga bersikap netral. Kalau arbitrasi, pihak ketiganya berhak memutuskan berakhirnya suatu konflik. Meskipun salah satunya rugi, tapi kedua belah pihak ini harus mengikuti apa yang diungkapkan oleh pihak ketiga. Selesai ya selesai. Gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan ada siswa saling berantem gitu, konflik di lingkungan sekolah, ketahuan oleh pihak sekolah, masuk ruang BK sampai ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu pihak ketiga yang di sini bersifat memutuskan, menetapkan. Oke, selesai juga sekarang. Mau yang satunya bonyok kek, mau yang satunya ngerasa dirugikan, tidak mau tahu, harus selesai. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh arbitrase. Lalu di sini ada kompromi. Kompromi di sini penyelesaian konflik penyelesaian konflik dilakukan dengan suatu persetujuan dengan cara yang dilakukan dengan cara perdamaian untuk saling bersama-sama mengurangi tuntutan. Sama-sama mengurangi tuntutan. Oke, contohnya kayak mana nih Bu Siva gitu ya. Misalkan konflik lahan ya, konflik lahan. Gitu ya, konflik lahan. Sama-sama konflik lahannya membicarakan tentang luas lahan tersebut. Merasa kalau yang pihak A 500 meter punya dia, plus pihak B bahwa pihak yang A ini hanya 400 meter. Yang 100 meternya punya pihak B. Lalu mereka saling mengurangi tuntutan. Ya udah nggak apa-apa deh, saya 4,5. Ya udah nggak apa-apa, saya dapat 50 meter dari kamu aja deh. Nah, saling mengurangi tuntutan itu akan mempermudah menyelesaikan konflik itulah yang dinamakan kompromi. Konsiliasi. Nah, nih kalau konsiliasi itu penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu ya. Melalui lembaga-lembaga tertentu. Nah, karena apa? Di dalam lembaga-lembaga tersebut memungkinkan tumbuhnya pola diskusi yang mana dari diskusi tersebut dapat dilakukan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan. Contoh antara konflik, misal di sini ada contoh ya, mempertemukan wakil buruh dan perusahaan di jam sostek. Di sini lembaga sosialnya jam sostek ya, untuk saling mengungkapkan keinginan dan mencapai kesepakatan. Tadinya tuh awalnya wakil buruh itu menuntut kepada perusahaan agar mereka diberikan asuransi lah, minimal asuransi kesehatan lah gitu ya. Mogok kerja, terus saling demonstrasi,
berujung kepada konflik gitu ya. Lalu kedua belah pihak ini datang ke Jam Sostek, yang mana suatu lembaga yang dianggap bisa menyelesaikan konflik di antara mereka berdua gitu ya. Lalu adjudikasi. Nah, ini yang paling mudah nih untuk kalau kalian pernah lihat orang konflik ujung-ujungnya sampai ke pengadilan. Ini disebut adjudikasi. Contohnya ya Allah, kasus Inul Daratista yang membawa ke pengadilan tentang tuduhan yang mencemarkan nama baik. Kalau sekarang nih akhir-akhir ini yang suka kita temui nih, ya Allah, orang tua anak yang memperebutkan warisan terhadap orang tua sampai orang tua dituntut sampai ke meja hijau, sampai masuk ke pengadilan. Ya Allah, itu juga disebut, kita lihatnya bukan di sini kita lihatnya cara penyelesaiannya yaitu melalui adjudikasi. Jangan ditiru ya nak ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Masya Allah, bala antar hidup kalian orang tua dituntut. Nah, ini contohnya nih ya, waktu terjadi kisruh KPU. Kalau ini contoh lain dari gambar ini, kisruh KPU yang masuk ke pengadilan. Stalemate ini beda nih daripada yang lain. Dia tuh berakhir gitu aja karena kedua belah pihak sama-sama kuat. Jadi capek sendiri kali ya, capek sendiri nih kedua belah pihak sama-sama kuat, kok gak selesai gitu ya, sehingga pertikaian atau konfliknya berhenti gitu aja. Kayak itu stalemate, lucu ya. Nah, koersif nih. Koersif ini pengendalian konflik itu diselesaikan dengan paksa. Nah, biasanya menggunakan kekerasan. Biasanya kalau kalian lihat tuh, kalau koersif ya sering dilihat di demonstrasi yang rusuh gitu ya. Biasanya diselesaikannya biar gak rusuh pakai gas air mata atau polisi yang menggunakan pentungan gitu ya. Itu dilakukan secara koersif gitu ya. Sehingga konflik tersebut tidak diselesaikan dengan cara damai tapi dengan cara keras. Gitu, oke? Toleransi ya, sering banget nih kita dengar nih. Toleransi, pengendalian yang terjadi tanpa persetujuan formal. Iya, betul. Terus timbul secara nggak sadar, spontan akibat reaksi alamiah individu atau kelompok yang ingin menghindari perselisihan. Jadi kalau di sini bisa dikatakan bentuk pengendalian konfliknya ya represif ya, represif. Pengendalian yang terjadi setelah konflik itu terjadi. Pengendalian dilakukan setelah konflik itu terjadi. Itu represif. Nah, maksudnya toleransi preventif. Maksudnya toleransi itu preventif, pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya suatu konflik atau penyimpangan lah ya bahasanya ya. Jadi dia wanti-wanti nih dengan cara toleransi. Lalu ada segregasi. Nah, masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Tentu beda ya sama toleransi ya, tentu beda ya. Kalau toleransi ini rasa tenggang rasanya itu sangat besar sekali sehingga menerima atau dia sadar bahwa ada perbedaan di antara mereka dan saling mengerti gitu ya. Kalau segregasi belum tentu munculnya toleransi, belum tentu. Dia hanya memisahkan diri, meskipun kesel atau tidak terima, dia hanya menghindar gitu ya. Menghindar untuk apa? Dia sadar, enggak, meskipun bahasanya gini loh, meskipun saya kesel sama kamu, tapi saya harus menghindar untuk agar tidak terjadi konflik gitu. Bedanya di situ ya. Eliminasi. Nah, konflik ini kadang harus selesai apabila salah satu pihak tuh ngundurin diri. Gitu ya. Yang terlibat dalam konflik karena mengalah, dia ngundurin diri, itu eliminasi. Maka tidak akan terjadi konflik lagi kan kalau salah satu pihak ngundurin diri. Gitu. Lalu ada konversi nih. Penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia ngalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Oke, bedanya sama eliminasi apa?
Kalau eliminasi, dia ngundurin diri, belum tentu dia terima atau mau belum tentu menerima pihak yang salah satunya. Gitu. Kalau konversi, dia ngalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Kalau eliminasi, enggak, dia hanya mau ngundurin diri saja, tidak mendukung pihak lawannya. Gitu. Bedanya di situ. Paham itu baik-baik. Lalu di sini ada subjugation atau dominasi. Biasanya nih, konflik itu nggak bakal terjadi ketika pihak yang kuat meminta pihak yang lemah menaatinya. Bahasanya gini ya. Ini saya bilang, misalkan suatu kondisi atau suatu kelompok, ketuanya itu otoriter ya. Ketuanya otoriter. Dia sangat mendominasi dengan seluruh kebijakannya agar semuanya ngikutin kemauan dia. Gitu ya. Agar semuanya menaati aturan yang dia berikan, yang diberlakukan olehnya gitu ya. Hal ini dilakukan agar tidak ada terjadi pergesekan, tidak ada terjadi konflik. Karena kalau misalkan tercium-cium bau konflik, maka pihak yang mendominasi tadi akan menekan agar tidak terjadi konflik lagi. Jadi bahasanya ini konfliknya di kaum minoritas tadi atau pihak yang lemah ini diberikan tekanan oleh pihak yang kuat agar tidak terjadi konflik. Lalu ada keputusan mayoritas nih, yaitu konflik selesai. Karena apa? Karena adanya bahasa gini ya, voting gitu ya. Yang mana keputusan terbanyak, dialah yang sebagai pemenangnya. Maka sudah habislah konflik itu gitu ya. Lalu ada minority consent, kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati. Wah, luar biasa, oleh kelompok minoritas. Maka konflik itu akan berakhir, dan yang akan maju sebagai pemenang yaitu kelompok yang mayoritas, karena diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritasnya. Nah, yang terakhir nih, ada gencatan senjata. Gencatan senjata, penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Oke Bu, kalau misalkan menunda berarti suatu saat ada konflik ya dong Bu. Oke, yang sekarang kita lihat itu adalah penundaan ini merupakan kondisi yang mana tidak boleh terjadi konflik. Yang mana kondisi ini tidak akan terjadi konflik. Kita lihat dari penundaan ini. Yang mana penundaan ini merupakan salah satu pengendalian konflik. Meskipun sementara. Contohnya gimana? Kalau ada negara yang perang, itu biasanya mereka akan melakukan suatu perjanjian gencatan senjata di antara kedua belah pihak negara tersebut. Untuk apa? Gencatan senjata biasanya dilakukan untuk istirahat. Warga-warganya berbelanja untuk kebutuhan mereka. Nanti kalau perang lagi kan mereka di rumah tuh, atau bersembunyi di suatu tempat. Mereka tuh butuh makan kan. Nah, belanja dulu, terus sama-sama mengumpulkan tenaga kembali, atau mengumpulkan senjata-senjata ataupun peluru-peluru mungkin yang udah pada habis gitu. Itu gencatan senjata biasanya dilakukan untuk hal tersebut. Yang sekarang ini saya dengar sih kayak misalkan Palestina sama Israel ya. Mereka berperang, lalu mereka melakukan perjanjian untuk gencatan senjata dan biasanya gencatan senjata ini dilakukan untuk hal demikian. Tapi kadang salah satu suka curang nih. Waktu itu saya dengar Israel yang pada saat gencatan senjata ketika pada belanja di pasar, lalu digempurlah pakai bom gitu ya. Orang-orang pada keluar, digempurlah pakai bom di pasarnya gitu. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Kalau misalkan ada yang gak ngerti, bisa japri ke saya aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.